Di materi 14 ini dengan judul manfaat sistem pendukung keputusan. Kita sudah mempelajari banyak ya mengenai sistem-sistem dalam sistem pendukung keputusan. Tentu sistem yang dibuat itu untuk membantu manajemen untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Ya, kalau yang umum kemarin kalau dia berhubungan dengan keuntungan atau profit, dia mengambil yang paling maksimal, yang paling besar, sementara kalau berhubungan atau keputusan yang diinginkan itu mengenai biaya atau cost, itu mengambil yang terkecil. Ranking yang terbesar adalah yang terkecil, kalau itu cost, sementara ranking yang pertama kalau untuk keuntungan atau profit adalah yang terbesar. Oke, mengapa kita perlu sistem pengambilan keputusan ya? Sistem mengambil keputusan ini, yang pertama efisiensi waktu. Tentu kita nggak bisa berlama-lama atau menghabiskan banyak waktu untuk mengambil keputusan. Ada statement dari, saya masih ingat ketika kerusuhan tahun 98 di Jakarta, waktu itu Kapolda mengatakan lebih baik kita mengambil keputusan walaupun salah daripada tidak pernah mengambil keputusan ya. Ada ungkapan seperti itu ketika kerusuhan tahun 98. Maksudnya orang yang tidak bisa memutuskan itu menjadi linglung, menjadi bingung dan tidak tahu arahnya mau kemana ya. Kalau kita ambil keputusan tapi salah, masih bisa diperbaiki gitu ya. Masih bisa ada di dalam bisnis dikatakan corrective action ya. Kalau kalian mengambil keputusan ikut ujian, nilainya dapat D, ya tentu ada waktu untuk memperbaiki. Kita tahu siapa kita tahu kemampuan kita setelah kita menjalankan. Jadi daripada hanya selalu mempertimbangkan tanpa pernah mengambil suatu keputusan ya. Jadi perlu efisiensi waktu, perlu diambil waktu, jangan sampai terlambat juga gitu. Terlambat menikah juga itu masalah kan, terlambat kuliah, terlambat lulus itu jadi masalah gitu. Oke, penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem penunjang keputusan, maka proses pengambil keputusan yang tadinya lama ya, dari segi waktu menjadi lebih cepat atau berkurang karena ada tools, ada metode, ada program yang dibuat untuk mengambil satu keputusan dan itu sudah teranalisa dengan baik dari sistem yang ada gitu. Jadi tidak perlu umpamanya hanya berdasarkan pengalaman atau hanya berdasarkan feeling atau apa yang disebut dengan punya estimasi bagaimana di depan atau bisa seperti menerawang seperti itu. Tapi ini udah berdasarkan analisa gitu ya. Sehingga meningkatkan produktivitas dari karyawan. Kalau kita sudah tahu keputusan yang terbaik, tentu kita tahu juga bagaimana cara untuk melakukan keputusan itu ya. Tidak lagi mencoba-coba, tidak lagi istilahnya try and error gitu ya. Coba salah enggak seperti itu lagi gitu. Tapi sudah ada sistemnya. Itu yang kemarin kita banyak yang kita itu seperti SAW, terus seperti yang baru minggu lalu yang terakhir juga kita pelajari ya. Jadi sudah ada, tinggal memilih yang mana yang paling cocok dan yang paling tepat. Nah, dikatakan di sini sehingga setelah ada itu bisa meningkatkan produktivitas atau kinerja dari karyawan. Kinerja itu banyak yang dikerjakan gitu ya, tidak sedikit. Gitu. Tapi kalau mencoba-coba sama kayak masak gitu ya, memasak makanan gitu, hanya karena coba dulu umpamanya dikasih cabenya sekian, nggak enak, kasih lagi cabenya sekian, nggak enak. Tapi kalau sudah ada seperti buku petunjuk, seperti SOP, bagaimana step awal, bagaimana awalnya, langkah awalnya, apa yang dipersiapkan, siapa yang mengerjakan, apa step yang kedua, apa step yang ketiga, sampai dia benar-benar udah selesai, istilahnya ready made gitu, udah siap gitu, dengan kualitas yang terbaik.
ya, itu dari segi efisiensi waktu. Kemudian mengapa perlu SPK, ya, sistem pendukung keputusan itu kenapa perlu gitu. Di sini katakan dua, meningkatkan komunikasi interpersonal, ya, meningkatkan komunikasi. Tentu dalam suatu perusahaan logistik, perusahaan supply chain, perusahaan freight forwarder, perusahaan pelayaran atau airline atau perusahaan pergudangan tracking dibutuhkan komunikasi, ya. Sering sekali terjadi perbedaan karena kurangnya komunikasi, ya, atau salah menafsirkan komunikasi. Tentu komunikasi itu ada verbal, seperti ini verbal, ya, lewat Zoom, tapi verbal, maksudnya dengan ucapan gitu. Itu ada, tentu ada juga komunikasi tertulis menggunakan email, menggunakan WA, menggunakan Facebook. Ada juga umpamanya lewat alat seperti handphone, langsung berbicara lewat handphone, atau lewat media, banyak ya jenis-jenis komunikasi. Nah, mengapa perlu SPK itu, sistem penunjang keputusan itu, untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Komunikasi antar manajer, ya, utamanya pimpinan atau leader dengan karyawan bisa diperbanyak karena untuk membuat SPK atau sistem pendukung keputusan diperlukan diskusi mengenai fakta-fakta atau kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun SPK sesuai dengan keinginan manajemen atau perusahaan. Ya. Ketika ada sistem yang untuk keputusan ini, sistem pendukung keputusan ini perlu dibicarakan dengan karyawan, dengan tim, ya, siapa melakukan apa gitu. Kalau dalam logistik contohnya gitu ya, sudah ada satu program tertuang dalam satu SOP, ya. Saya buat contohnya itu SOP dari saya pernah ceritakan mengenai Starter Corporation, yaitu supplier untuk NBA di USA. Itu di situ udah tertuang semua, tertuang bagaimana sih pekerjaannya, apa yang dikerjakan dan kapan dikerjakan gitu, jelas. Nah, setelah ada tertuang dalam satu buku atau satu diktat gitu, nah tentu itu perlu diterjemahkan kepada karyawan, ya, karyawan, pamannya siapa bagian booking, ya, siapa yang melakukan konsol di gudang, siapa yang menerima barang dan mencatat barang di gudang, siapa yang memberikan laporan penerimaan barang dari gudang ke pusat. Nah, di pusat nanti, di kantor pusat, siapa yang membooking atau menentukan jenis kontainer apa yang dibutuhkan dan dibooking ke pelayaran. Kemudian setelah itu, siapa nanti yang membuat revise atau follow up kepada shipper, follow up kepada agent, follow up kepada customer, follow up kepada pelayaran, follow up kepada gudang, ada bagian-bagiannya gitu. Setelah itu nanti, setelah umpamanya kontainer dimuat, barang dimuat dalam kontainer, siapa yang kirim kontainer ke pelabuhan, ya, siapa. Setelah itu apa buktinya? Tentu ada buktinya nanti bahwa itu sudah diterima di pelabuhan. Setelah itu nanti kita akan nanti buat final shipping instruction ke pelayaran, ya. Dari pelayaran kita mendapatkan bill of lading, kita juga isi sendiri bill of lading gitu ya. Dan nanti siapa yang membuat pembayaran ke pelayaran, kapan harus dibayar, dokumen yang diterima mau diapakan, dikirim ke customer atau dikirim kepada agent, seperti itu. Itu harus jelas. Nah, di situ perlu sebelum melakukan, mungkin kalian kan punya pernah berorganisasi. Ada pimpinan rapat gitu kan, ada pemimpinnya, ya, ada asistennya, ada bendaharanya, ada sekretariatnya. Kalau ada bagian konsumsi, ya, ada bagian perlengkapan, ada kalau jalan-jalan ada bagian yang menyiapkan bus. Itu kan setiap person itu, setiap orang itu harus melakukan bagian-bagiannya masing-masing, ya, bagiannya masing-masing. Tidak boleh umpamanya satu orang semua mengerjakannya, one man show, ya. Nggak bagus, umpamanya memang ada orang seperti itu. Dia tidak mempercayakan kepada orang lain. Padahal sudah ada struktur organisasinya, ya, dari pemimpin atas, dari seorang leader sampai yang terendah, dari mulai CEO ke direktur, ke general manager, ke
ke manager, ke asisten manager, ke supervisor, ke control tower, ke karyawan paling bawah, sampai kepada office boy. Itu strukturnya udah jelas gitu. Jangan ada, saya dulu punya bos itu orang Jerman namanya Frank, Mr. Frank apa ya lupa saya, Mr. Frank ya. Dia itu mau kerjakan semua gitu. Dia tidak percaya orang lain bisa gitu. Sehingga dia pulang larut malam. Semua itu mejanya itu penuh kertas. Bawah mejanya penuh kertas. Sekelilingnya penuh kertas semua. Karena dia nggak mau mempercayakan orang lain. Jadi itu salah gitu, salah. Kita harus mendelegasikan. Manajer yang baik itu adalah mendelegasikan pekerjaan ke orang lain. Mungkin orang lain nggak bisa di awal, ya. Tapi setelah diulang, di-lead, diajari, disupervise, dievaluasi, dibimbing itu jadi bisa. Kalian juga nanti kalau bikin skripsi kan ada pembimbingnya, pembimbing teknis, pembimbing materi, terus nanti di tempat kalian untuk apa namanya itu praktek, ya, magang, di situ juga ada yang menentukan, oh ini loh data-datanya, terus dibimbing membuat. Kalau udah dibimbing tapi nggak bisa, nah itu baru jadi masalah. Tapi menurut saya kalau udah ada kualifikasinya, umpamanya sarjana, ya walaupun fresh graduated gitu itu pengalaman baru, tapi bisa dibimbing gitu, dibimbing dikerjakan. Sekali mungkin salah, manusia bisa salah ya, nggak usah karyawan, yang punya juga bisa membuat masalah kok ya. Jangankan menteri, presiden aja bisa membuat masalah gitu. Bisa bersalah maksud saya, bisa make a mistake ya. Everybody apa namanya, nobody perfect itu benar itu. Nggak ada yang sempurna ya. Dosen juga bisa salah ya. Jangan dikira dosen itu sempurna. Dosen. Nah, itu yang kita perlu bimbing itu. Sampai satu saat kita bisa kalau seorang manajer itu kalau bisa bahkan karyawan atau bawahannya itu jadi manajer juga gitu. Jadi dididik, dilatih, diberikan training, diarahkan sampai dia menjadi gitu. Jadi seorang pelatih tinju biasanya bekas petinju ya. Dia latih anak buahnya, dia latih apa namanya uh, anggotanya itu menjadi seorang petinju yang profesional gitu ya. Jadi sama di situ juga. Seperti di materi kita ini tadi, ya, jadi apa yang diinginkan perusahaan itu kan tertulis biasanya apa yang diinginkan dalam tadi bisa SOP. Setelah itu diterjemahkan, makanya di gambar ini ya ada teamwork ya. Ini ada teamwork ya, ini kan tulisannya teamwork, tim. Jadi ini dalam kerjasama. Ya. Kalau hanya satu orang ini yang mengerjakan, dia nggak mungkin, sepintar apapun dia nggak bisa, itu nggak mungkin ya, hanya satu orang. Tapi ketika mereka bersama-sama, ini umpamanya mengangkat barang inilah contoh ini. Kalau sendirian mengangkat ini ribet ya mengangkat ini. Nggak mungkin, nggak bisa. Pasti ada lepas di sinilah, lepas di sini gitu, kesendirian. Tapi ketika ini yang berat ini dipikul bersama-sama, itu bisa menjadi ringan gitu. Tapi tentu tadi ada komunikasi. Yang merah ini komunikasi ke kuning. Ini jadi komunikasi ke sini bisa, komunikasi ke sini bisa, dari sini juga bisa. Pokoknya satu tim, ya. Satu tim itu bekerja sama. Kalau ada satu tim yang lemah, ya tentu dibantu gitu ya. Dibantu. Kalau ada yang udah selesai di awal pekerjaannya, yang lain masih penuh, gak bantu. Ya. Kalau tiap hari begitu, kalau ini nggak selesai-selesai gitu ya, dibantu lagi, tapi nggak selesai. Nah, timbulkan pertanyaan, kenapa nggak selesai? Apakah dia tidak mampu, ya, atau dia memang pekerjaannya terlalu banyak? Kalau terlalu banyak, ya dibagi dong, ke sini bisa dibagi, ya. Kalau tidak mampu, ya bantu, di training, dilatih menjadi mampu. Ibarat kamu main gitar itu kan, pertama-tama nggak bisa, lama-lama bisa tahu di mana kunci C, kunci D, kunci G, kunci E, seperti itu. Ya, jadi ini one team, ya, makanya memang teamwork, kerja sama tim. Tidak boleh hanya satu yang mengerjakan, tapi harus semua bersama-sama. Ketika dikerjakan bersama-sama, tentu di sini nanti ada leadernya, ada pemimpinnya satu orang gitu kan, pemimpin yang memonitoring ini semua, how to monitor ya.
Terus dia bisa lihat di mana sih kelemahannya. Biasanya di meeting ketahuan itu. Kenapa ini salah? Ada orang yang tidak hati-hati ya. Saya kemarin ada shipment ke apa? Ke Karachi. Habis tahun baru kemarin, saya pas lagi libur saya kemarin mendaki Gunung Agung di Bali. Habis pendakian saya ditelepon. Dia bilang ini ada dokumen yang salah. Dokumennya itu bill of lading. Bill of lading yang dikeluarkan kami, perusahaan freight forwarder. Ternyata halaman keduanya itu kan ada bill of lading kan satu lembar, tapi ada depannya, ada belakangnya, bolak-balik gitu ya. Nah, rupanya yang dibaliknya ini lupa nggak dicantumkan di situ term and condition, ya bahasa Indonesia syarat dan ketentuan berlaku. Nah, hanya yang di depan itu details of cargo, kapal, nama nomor kontainer, gross weight-nya, nama shipper, nama consignee, notify party, delivery agent, terus di situ tanda tangan, ship on board tanggal berapa, nama kapalnya, departure dari Surabaya, kebetulan barang dari Surabaya, dan arrival in Karachi, Pakistan, ya. Ternyata halaman 2-nya itu lupa, waktu di print nggak keikut gitu. Sementara BL itu udah diserahkan ke shipper di Surabaya. Dan dari Surabaya udah dikasih ke banknya, udah di-stop sama bank, dan dikirim ke Pakistan. Dari Pakistan telepon saya, kenapa ini halaman 2-nya nggak ada? Saya juga bilang, saya ini ekspor impor itu banyak, saya bilang. Dan kebanyakan, most of them, without the term on condition in behind of the BL, saya bilang itu. Itu nggak ada term on condition di BL-nya lagi. Kalau dulu iya, tapi sekarang enggak. Coba lihat, kebetulan saya menggunakan pelayaran Evergreen Surabaya. You check also, saya bilang, kamu cek juga itu di BL-nya Evergreen juga tidak ada term and condition. Tapi dia bilang, enggak. Ini gara-gara tidak ada, ditolak sama Evergreen yang di Pakistan untuk mengeluarkan DO, delivery order. Akhirnya bagaimana? Saya bilang, saya kasih solusi. Oke, kita scan lagi. Jadi terpisah dia. Di sini bill of lading tadi halaman pertamanya, halaman keduanya kosong, tapi saya di kertas kedua, saya scan ke dia. Ini term and condition, saya bilang gitu. Tolong kasih ke bank, tolong kasih ke consignee, tolong kasih ke Evergreen. Dia bilang, udah saya kasih, tapi mereka nggak mau. Akhirnya saya kontak ke Evergreen yang di Surabaya. Saya bilang, please ask your agent at Pakistan to release delivery order to consignee. Saya bilang, because actually we already have the term and condition of BL and we already scan to our agent. Memang. Akhirnya dia bilang dari Pakistan, dia bilang saya, oke, sekarang kamu di term and condition bill of lading itu, kamu stempel, kamu tanda tangan, scan ke kami. Gitu ya. Terus saya stempel, saya tanda tangan, saya WA, saya email, terus saya bilang, what's happened? Saya bilang, please advise. Saya bilang gitu. Dia bilang, oke. Nah, right now, the DO already issued by Evergreen. Jadi Evergreen sudah. Jadi ada kesalahan. Ya, kami juga menurut saya ada kesalahan juga. Seharusnya bill of lading itu halaman pertama tadi detailsnya shipper, consignee, nama kapal. Halaman kedua atau behind of the BL harus dicantumkan yang tadi term and condition, ya, ada gitu ya. Itu kesalahan. Makanya saya bilang tadi bahwa di dalam suatu shipment, suatu pekerjaan pasti ada kesalahan. Tidak mungkin nggak ada yang salah ya. Tapi bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahannya? Kalian juga kalau dapat nilai E, nilai D, pasti ada sesuatu yang salah. Ada nggak jalan keluar? Pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin tidak ada jalan keluar. Ya. Pasti ada gitu. Asal di situ kita ada kemauan. Terus pakai otak kita untuk menganalisa di mana sih kesalahannya, apa yang harus saya perbaiki. Dan jangan cuma mengetahui kesalahan tanpa ada action. Ya. Jadi harus ada action. Oh, saya salah. Saya kebanyakan main handphone. Saya kebanyakan ngobrol, nongkrong, nongki-nongki. Nah, actionnya apa? Ya udah, saya kurangi. Saya perbanyak mungkin belajar, saya perbanyak mungkin istirahat, dan mungkin tidak terlalu ikut teman-teman yang happy-happy keluar sana gitu ya. Itu maksudnya. Jadi, the mistake we can avoid. Kita bisa avoid kesalahan. Kita bisa hindari kesalahan kalau kita mau gitu ya. Yang penting ada kemauan dan ada kemampuan. Ya. Terus mengapa perlu SPK ya? Pendukung keputusan. Lebih kompetitif ya. Biasanya kalau sudah dianalisis secara baik gitu, kita bisa lebih kompetitif ya. Kompetitif itu artinya apa sih? Orang lain kualitasnya A,
kita juga kualitasnya A, ya. Kalau bisa jangan A, tapi A plus gitu loh. Orang lain nilainya C, kita jangan C, tapi B. Kalau bisa malah A. Kan seperti itu. Itu namanya kompetitif ya. Jangan orang lain bisanya A, kita boro-boro A, malah nggak lulus. Kan? Itu tidak kompetitif. Ketika kuliah aja tidak kompetitif, pasti di pekerjaan juga nanti bisa tidak kompetitif ya. Orang lain kok bisa pulang cepat on time, kalau saya kok kerjaan nggak selesai-selesai. Ya, padahal pekerjaan sama gitu. Sama pekerjaan, tapi orang lain bisa cepat, saya kok enggak. Big question, pertanyaan besar kan. Ya. Organisasi menjadi lebih kompetitif karena sudah menggunakan sistem pendukung keputusan yang berbasis teknologi. Ya. Biasanya sudah ada step-stepnya, step-step apa yang dilakukan. Di SOP jelas itu. Ada SOP, taruh aja di dinding itu SOP. Kalau dikit. Jadi setiap orang bisa lihat, oh ini loh, bahkan karyawan baru belum di training dia udah bisa baca. Step awal ini, step kedua ini, step ketiga ini, step keempat seperti ini. Ya. Itu maksudnya lebih efisien. Coba kalian bisa bayangkan nggak kalau kalian membeli di McDonald, ya, di McDonald gitu, kita bisa baru pesan, baru dimasak, tapi langsung jadi, ya, langsung cepat jadi. Berbeda umpamanya di rumah makan Padang gitu ya, itu kan sudah jadi duluan, bukan kita pesan, tapi kadang udah dimasak dari pagi. Ya. Berbeda nggak? Karena apa? Di KFC, di McDonald itu, padahal ayamnya mungkin sama-sama ayam goreng kan? Di McDonald ayam goreng juga. Di apa namanya, di warung biasa sama ayam goreng juga. Tapi di McDonald itu atau di KFC itu udah jelas di mana tempat ayamnya, di mana tepungnya, di mana menggaraminya, berapa panasnya minyak gorengnya, berapa lama digoreng, itu udah jelas. Ada waktunya semua tertata, tersistem. Ya. Sehingga kalau kita lakukan hari ini satu kesalahan, mungkin agak gosong, besok nggak lagi karena diulang, udah terbiasa. Ya. Ala bisa karena biasa gitu ya. Udah terbiasa melakukannya. Ya. Beda kalau umpamanya di warung-warung biasa, karena pakai feeling dia kan. Tadi udah dikasih garam atau belum gitu kan. Satunya udah dikasih, jadi double gitu. Kayaknya pakai feeling. Oh ini udah matang atau belum gitu. Nah, tentu tadi di materi kita ini, yang ditulis di sini, dikatakan dia menjadi lebih kompetitif karena sudah ada sistemnya. Ya, sistem yang sudah menggunakan teknologi itu lebih cepat. Kalau dulu kita beli tiket pesawat, tiket kereta api kan kita harus datang ke Senen, ke stasiun kereta api untuk belinya, ya. Dulu, kalau kita mau naik bis, kemarin saya ke Bali, naik ke Bali itu, kita sudah bisa dari rumah, sistem online, membeli tiket, ya. Kita tinggal datang, nggak usah di print, hanya ditunjukin aja nih di handphone kita. Udah jelas nomornya. Kalau dulu kan nggak bisa. Kalau kita mau naik bis, mau naik kereta api, kalau dulu naik pesawat bisa lewat travel. Tapi sekarang dari rumah bisa semuanya kan. Nah, mana lebih cepat? Yang dari rumah atau kita harus pergi ke stasiun kereta api Senen? Tentu lebih mudah yang di rumah ya. Kita booking apa semua ada serba lebih cepat. Yang kemarin itu yang saya bilang tadi yang dari Pakistan itu. Coba kalau zaman dulu, bagaimana caranya? Dulu email aja belum ada ya. Email susah gitu ya, masih menggunakan Telegram, kami dulu masih Telegram. Sekarang aja lebih nih. Nanti kalau waktunya habis, tolong masuk lagi, kita akan sambung lagi ya, karena ini waktunya sudah 10 menit lagi akan habis. Jadi, kalau sudah ada sistem yang bagus, program yang bagus, itu lebih bagus. Saya nggak tahu. Kalian cara bayar uang kuliah gimana? Lewat SSO, Pak. Lewat SSO ya? Iya, Apa yang dikasih ke SSO? Apa yang ditunjukkan?
nominal pembayaran, Pak. Virtual account-nya, Pak. Oke. Berarti langsung ke rekening kampus ya? Iya. Oh. Nah, satu kan itu mempercepat. Kalian nggak perlu ke bendahara kan? Nggak perlu kan? Nggak perlu ke kasir. Itu mempercepat. Kalau dibandingkan zaman dulu, tentu kita kadang-kadang ke bendahara. Kemarin waktu saya di satu kampus itu, saya mau, apa namanya ya, ketika itu saya mau jadi dosen tetap di Trisakti, di ITL Trisakti, terus mereka cek ke Dikti, kok nomor ijazah Bapak beda katanya gitu. Beda di Dikti dengan nomor ijazah saya, yang S1 sama S2 juga seperti itu. Terus saya datang ke kampus, saya bilang, kenapa ini beda? Saya bilang gitu. Terus ditanya, mana katanya Bapak belum, apa namanya, bukti pembayaran Bapak waktu kuliah mana? Saya bilang, saya kan udah kuliah, udah berapa tahun lalu, mana saya ingat lagi di mana itu bukti-buktinya, saya bilang. Lah, saya udah dapat ini ijazah dari Bapak, saya bilang, dari kampus itu saya komplain jadinya. Jangan bikin malu dong Pak, saya bilang. Ke Trisakti, saya mau masuk loh di Trisakti jadi dosen tetap. Bapak udah keluarkan di sini ijazah saya, ada nomornya. Tapi kenapa beda dengan yang di Dikti? Terus sempat dia bilang, tolong Bapak buat surat dong, permintaan untuk ngerubah. Loh, kenapa saya buat surat? Saya bilang, ya salah kan kamu. Saya bilang, kampus ini yang salah, entah siapa orangnya. Kok saya yang bikin surat? Kamu dong yang bertanggung jawab memperbaiki ini. Saya nggak mau soalnya waktu itu. Kok saya yang bikin surat yang salah dia kok? Bahwa permohonan, bahwa saya minta direvisi. Saya bilang, enggak, salah itu saya bilang. Ada dua kampus kebetulan, S1, S2, dua-duanya salah gitu. Salah, satu lagi minta bukti bayar kuliah yang S1. Yang S2 dia minta surat. Saya omelin, saya bilang, mana sih? Saya langsung bilang, mana pimpinannya? Saya bilang gitu. Jangan sampai mempermalukan loh, saya bilang. Ini nama kampus kalian, saya bilang, kampus ini, walaupun situ ini alma mater saya bilang. Tapi saya mau diangkat, mau jadi dosen tetap di Trisakti. Tapi kalau kalian yang buat, kalian yang menyelesaikan, saya bilang gitu. Kalau dibilang, ditanya lagi bukti-bukti bayar kuliah, ya enggak. Emang kalau saya nggak bayar bukti kuliah, mana dikasih ijazah kan nggak mungkin. Tapi orang kan biasanya agak mempersulit. Ya kalau kita main iya aja kan, ya akhirnya tidak ada ini. Tapi saya bilang, mana? Akhirnya sampai saya itu sampai ke kaprodinya, saya WA semua. Bila perlu mana rektornya, saya bilang gitu. Kalian yang akan malu dibuat, saya bilang. Karena saya bukan salah, saya bilang. Nah, maksud saya di situ kan kalau sudah ada tersistem, seharusnya sudah lebih cepat gitu loh. Ya, jangan kadang-kadang saya di kampus juga kadang-kadang saya lihat itu ada bagian akademik yang kadang-kadang kayak mempersulit mahasiswa gitu ya. Ini padahal dia yang salah, tapi mahasiswa nih. Kalau kita dosen masih agak didengarkan mereka. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa yang minta tolong Pak, saya kok nilainya seperti ini nggak keluar-keluar. Waktu kemarin ada nilai mahasiswa yang karena COVID nggak dikeluar-keluarin gitu. Sampai berbulan-bulan. Terus dia minta tolong ke saya bilang, ini di kampus Trisakti, saya bilang, bagaimana kalian, saya bilang gitu. Kita disuruh cari mahasiswa, tapi ketika ada mahasiswa butuh, kalian kok cuek, saya bilang gitu. Ini udah diminta berbulan-bulan dengan alasan COVID nggak bisa dikasih apa namanya transkrip nilai, saya bilang. Langsung dia bilang, iya Pak, hari Kamis datang aja bisa diambil. Langsung selesai gitu kan. Jadi harus ada yang berbasis teknologi seperti ini. Sudah ada yang mendukung. Kalau kita tidak bisa ya, apa namanya, tidak menggunakan teknologi, ya akhir-akhirnya kita juga akan ketinggalan sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa mengabaikan teknologi baru kan, sistem online. Makanya saya salut juga yang di Tanah Abang itu saya perhatikan, kan sekarang penjualan banyak online. Ya. Sementara penjualan di Tanah Abang, di kota, di mana namanya itu, di daerah kota sana, di Kelapa Gading kan penjualan jadi menurun kan, karena orang jarang datang ke mall atau ke toko. Tapi mereka nggak kalah strategi. Mereka buka tokonya, tapi mereka juga jualan online. Jadi dua-duanya dipakai gitu loh. Ya. Jadi nggak kalah gitu loh. Mereka juga buka online. Di toko itu mereka kadang-kadang berbicara, berjual lewat Facebook atau apa gitu. Jadi manusia itu selalu mencari sesuatu
untuk ada solusi gitu, nggak diam aja ya. Seperti yang tadi di sini. Seharusnya memang kita harus membuat teknologi itu menjadi keuntungan ya, bukan merugikan. Ada nggak teknologi merugikan? Ada. Ada Facebook malah dibuat jadi berantem gitu kan. Ada WA, kumpulan WA dibuatnya jadi kelahi gitu kan. Ada yang seperti itu. Oke. Kemudian, tapi ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita teruskan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, kita lanjut. Mengapa perlu sistem pendukung keputusan ya? Meningkatkan produktivitas. Dengan adanya SPK yang bisa secara cepat dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan, maka produktivitas organisasi utamanya karyawan juga akan meningkat ya. Produktivitas itu maksudnya satu orang itu bisa mengerjakan banyak gitu loh. Produktivitas tinggi ya. Bukan satu orang malah mengerjakan satu, mengerjakan dua, tapi kalau bisa bukan satu tapi 10 gitu. Bisa menyelesaikannya. Saya dulu waktu kerja di perusahaan Swiss, itu dibandingkan Indonesia produktivitasnya dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Hong Kong. Yang paling bagus itu Hong Kong, produktivitasnya bagus Hong Kong. Tapi katanya mereka itu nggak pernah pulang kalau nggak lewat jam 10 malam ke rumah. Ya, tengah malam baru pulang. Kerja terus dari pagi. Singapura juga seperti itu. Dan Indonesia waktu itu masih sangat tidak bagus ya. Kenapa? Ya Indonesia banyak kendala sebenarnya. Indonesia kan masih banyak yang manual, belum menggunakan teknologi. Dulu ngambil DO harus datang ke pelayaran. Ambil DO, bayar biaya, transfer dulu, baru bisa dapat DO. Di luar negeri udah secara online, di email bisa. Sehingga produktivitas kita itu rendah. Saya waktu itu sampai berjibaku sekali, akhirnya kita bisa melewati Malaysia. Jadi produktivitas biasanya kita di bawah Malaysia, saya genjot Jakarta sama Semarang karena shipment-nya banyak dari Jakarta sama Semarang untuk bisa mengupdate sistem itu lebih cepat. Ya, lebih cepat. Kita kasih targetnya itu. Pokoknya 1 hari setelah kapal berangkat, sistem udah diupdate gitu. Udah ada departure, udah ada nomor kontainer, udah ada nomor BL, udah ada siapa nama shipper, nama consignee dan lain di dalam sistem. Saya buat target. Target itu KPI-nya. Kalau dia telat dari 1 hari, umpamanya, totalnya 2 hari, nah itu bisa dikasih surat peringatan. Saya buat seperti itu. Akhirnya kita bisa meningkat dari Malaysia, kita menjadi di atas Malaysia. Karena waktu itu kita paling bawah selalu, ya di ASEAN kita paling bawah. Karena memang banyak kendala di Indonesia ya. Tadi masih banyak yang manual-manual. Kalau kalian tadi pembayaran dulu-dulu, pembayaran di kampus masih manual, masih bayar kasih ke bendahara, ke kasir di kampus. Nah, kalau bandaranya nakal, ya udah, diambil uangnya, kita nggak ada bukti apa-apa kan gitu. Jadi dengan adanya tadi pembayaran langsung menggunakan virtual account, ya udah, semua masuk ke rekening kampus, semua ke rekening, nggak ada lagi yang manual-manual. Oke, selanjutnya, mengapa perlu ya mengurangi biaya? Ya tentu kalau sudah tersistem mengurangi biaya. Ya, kalau ada orang masak makanan dicari di mana nih pembungkusnya, nggak tahu di mana nih karetnya, nggak tahu di mana nih bumbunya, nggak tahu di mana, dicari sana sini atau di depannya, di mana ini untuk bahannya nggak ada. Tapi kalau udah petunjuk jelas gitu. Di sini karetnya, di sini bungkusnya, di sini sumpitnya, di sini makanannya, di sini sambalnya, di sini semua udah lengkap. Jadi istilahnya ketika tidak ada lampu juga dia udah tahu